semuanya. Assalamualaikum. Ya, halo semua. Hani. Animasi hari Hari ini. ini. Ya udahlah. Jadi kita mau bahas Ya, apa nih kali ini? bahas inilah aku tuh kepikiran tentang animasi bagus gitu. Animasi bagus. Iya, menurutmu kalau animasi bagus itu apa? Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbarunya. Eh, biasanya orang nanya ya, rekomendasi animasi yang bagus dong, animasi yang Nah, apa gitu kan. Ya kan biasanya kalau orang nanya animasi yang bagus itu berdasarkan genre, berdasarkan apa ya, relatable gitu ya. Tapi animasi yang bagus sendiri itu kalau dijabarkan dengan kata-kata animasi yang bagus kayak gimana, menurutku sih ya yang relate sama penontonnya. Kalau Api gimana? nah, ini sih sebetulnya ya pembahasan yang apa ya, cukup menarik ya. Nah, karena kalau dari aku sendiri sih, ketika ngeliat animasi, aku sebut bilang animasi bagus tuh pure visualnya, nggak lebih nggak kurang. Jadi nggak ngomongin story, nggak ngomongin komposan, gerakan aja. Karena bagiku animasi itu gerakan, simpel itu sih. Iya. Cuman kan ya, orang ketika nyebut animasi bagus kan nggak refer macam-macam kan alasannya ketika nyebut animasi bagus gitu ya. Iya, alasannya ada banyak. Coba kalau kalau kita ngebandingin animasi satu dengan animasi yang lain gitu, ya sering ada animasi ini lebih bagus dibandingkan animasi A lebih bagus dibandingkan animasi B gitu kan, gitu. Cuman kalau memang kita ngomongin dari studio-studio gede, Disney, DreamWorks, Pixar, Ghibli mungkin, ya animasi bagus ya, animasi mereka itu bagus. Mereka adalah standarnya animasi, ya nggak? Iya. Jadi kita coba sedikit bahas dari yang lebih kecil. Aku kepikiran tentang animasi Klaus sama animasi Yuki. Oh, si Klaus ya, itu bukan udah lama. Ya, jangan udah sama-sama lama. Oh iya, dan Juki juga udah lama banget itu. Mungkin Iya. beberapa dari teman-teman mungkin ada yang nggak tahu gitu kan. Cuman kalau mungkin teman-teman kalau ketika melihat Klaus ya, ketika ngelihat Klaus mungkin mengira ini animasi 3D ya. Enggak loh, ini animasi full 2D. Gitu. Full 2D. Walaupun mungkin ada nggak full 2D, animasinya gerakannya 2D. Tapi memang di backgroundnya ada yang 3D, ada gitu. Cuman semua karakter itu digambarnya 2D. Gitu. Cuman memang shadow-nya, bayangannya itu dibuat halus, dibuat gradien istilahnya tuh. Jadi kelihatannya halus, jadi seakan-akan 3D. Padahal nggak, itu 2D. Teknik Karena ini ya, teknik shadingnya, teknik pewarnaan ya. ya teknik perwarnaannya ya. Teknik perwarnaannya memang kayak gitu. Tapi ingat, ini pure digambar 2D, frame by frame. Dan gerakannya tuh halus banget. Kayak animasi-animasi Disney yang dulu. Itu Kayak Snow White dan semacamnya. itu pakai ini nggak, apa namanya? Mungkin 3D dulu baru dibikin 2D gitu, atau langsung 2D yang Klaus. Macam-macam sih teknikalnya. Tapi rata-rata sih kalau kelihatan sih 2D sih. Memang karakternya 2D dibuat ya. Literal mereka nge-sketch dulu blockingnya, habis itu dibuat lebih halus gitu. Kayak gitu. Sama lah gitu. Nah, terus kalau kita lihat si Yuki. Kalau kita lihat si Yuki gitu. Tiba-tiba animasinya ada sedikit patah-patah gitu. Atau secara genre gitu ya. Jauh gitu kalau dibandingkan dengan yang Klaus ya. Gitu. Makanya ketika kita bandingkan, mungkin nggak adil ya kali. Dibandingkan apanya nih? Gerakannya kah? Ya visual dan gerakan lah. Oh, visualnya. Ya, orang cara bikinnya aja beda, kayak resep makanannya beda, mau dibandingin apa? Mau dibandingin ini, apa namanya? Target pasarnya udah beda. Iya. Tapi ya sama-sama 2D gitu. Ya Iya. karena sama-sama 2D lah gitu.
bakal ada yang ngebandingin dan mungkin bisa dibilang animasi Klaus lebih bagus dibanding Juki. Ada yang bilang kayak gitu. Cuman padahal kalau kita eh, pure aja ngelihat animasi itu secara 12 prinsip animasi ya, Juki bagus-bagus aja prinsip animasi ya, walaupun tidak sehalus Klaus. Diakui, itu diakui. Bisa kita akui. Kelihatan kok. Bukan yang menjelek-jelekan, tapi ini objektif. Memang secara Klaus 12 prinsip animasinya itu masuk banget Iya, iya. gitu. Dan gambarnya satu persatu gitu on one. Itu jadi gambarnya manualnya tuh parah banyak penyama. Jadi ya ini dibuat gerakannya tuh kalau Juki itu gerakannya lebih simpel mungkin ibarat lebih simpel. Kalau Klaus volumenya kerasa kayak 3D makanya Volumenya gitu. 12 kerasa. prinsip animasinya. Iya. Kalau gitu. Tapi kalau sebetulnya ya kalau kita coba membongkar gitu ya, membahas animasi secara visual dulu lah, visual dari sejarah dulu gitu. Karena si Juki ini adalah ngangkat dari komik ya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu, si Juki itu dulunya komik ya. Nah, yang dulunya di komik dari tahun 2011 ya, Bim. Iya, Dari tahun sekitar 11, 2011. 11, 14. 2011 yang 2011 gitu. Yang kalau dilihat dari gaya visualnya memang cukup simpel dari secara komik gitu. Kalau aku menganggapnya kayak komik-komik tahun 2000-an. Komik komik apa ya? Komik koran. Komik koran. Iya. Ya, komik koran gitu. Nah, jadi kalau kita melihat referensi visualnya ke sana dan apa kalau kita ngomongin animasi tahun 2000-an, nah kayak gini gerakannya kurang lebih percis kayak animasi si Yuki. Ada patah-patah gitu, terus shadownya flat gitu ya. Kan kalau kita bandingin kaos kan eh, halus banget ya shadownya ya. Tapi memang kayak yang targetnya, ini tujuannya, tujuan visualnya. Sedangkan Klaus yang dari luar negeri, ya mereka membuat animasi itu berkaca dengan Disney pastinya. Gitu. Jadi nggak ada yang salah sih keduanya gitu. Tinggal memang siapa yang mau diimpress, siapa yang mau ditargetkan kan. Iya, iya. Mungkin Gitu. iya, mungkin karena dulu referensinya Juki itu dari yang tadi disebutin Api ya, dari komik koran ya. Dan Hmm. komik koran itu kan yang relate kan visual grafiknya yang kayak gitu kan orang-orang mungkin kelahiran 90 ke bawah ya. Ke bawah. Iya, 90 80 kayak gitu-gitu kan ya. Dan sedangkan yang sekarang itu kan anak-anak muda rata-rata 90 ke atas gitu. Bahkan 2000 ke Iya. atas gitu. Ya, untuk visual mungkin beda ya preferensinya gitu ya. Iya, beda ada tujuannya yang dibedakan gitu. Jadi satu lebih bagus dibandingkan yang lain ya. Up to you gitu ya. Mm-mm. Terserah kau. Mm-mm. Nggak, maksudnya nggak dibilang jelek. Kalau jelek nggak mungkin dibuat. Ya, kalau jelek ya nggak Kecuali mungkin enggak dibuat sih. sih, bener. Kecuali memang iseng ya. Kecuali memang iseng gitu. Nggak tahu lah. Orang kalau udah banyak duit terserah dah. Gitu. Jadi kayak ya ada mereka juga buatnya bagus. Karena kan pasti kan ada kualitas yang ditargetkan yang menjadi supaya apa sinkron bukan konsisten. Konsisten. Berarti kan bagus dong. Iya, Kan ini animasi ini nggak dibuat sama Faza Meong dong, nggak mungkin. Nggak mungkin dari sebuah seorang doang. iya. Tapi ada puluhan animator ya, mereka membuat sesuai style yang dikejar. Dan ini visual yang diputuskan gitu. Jadi bagus aja Iya, iya, iya. gitu. Cuman kalau memang mencoba mengimpress orang internasional, mungkin ada kesulitan di sana karena bagus itu adalah Disney. Bagi orang Gitu. internasional, Iya, karena ya balik Disney lagi itu. ya untuk orang internasional mereka kebiasa dengan animasi yang emang dari Disney gitu kan ya. Hmm. Hmm. Jadi memang ya tergantung referensi visual kita sih. Maksudnya kayak tergantung
kita ketika nyebut bagus ya mungkin tergantung apa yang sudah kita rasakan gitu ya. Hmm. Berarti nggak salah juga dong kalau target pasarnya si Juki ini tuh untuk orang-orang lokal gitu. Karena di Iya. orang-orang lokal sendiri kan sebelumnya fanbase-nya Juki kan rame di itu ya komik ya. Jadi ya Hmm. dari komik terus dibikin animasinya gitu. Dan sebenarnya itu banyak ya diaplikasikan di Indonesia gitu kayak Tai Lalat. Tai Lalat itu kan sebenarnya dari komik, dari komik Iya. strip 4 panel Iya. gitu. Terus kemudian Hmm. dibikin animasinya, terus apalagi ya selain Tai Lalat adalah beberapa banyak lah gitu kan. Eh, Iya. Cuma kalau si Juki itu kan dibikinnya langsung movie itu animasinya. Jadi Iya sih ya. iya, jadi langsung hajar tuh idealis tuh bikin satu episode yang ujung-ujungnya berkelanjutan kan movie-nya gitu ada beberapa. Ya ada Iya, sequelnya sih. iya gitu. Ada Dan sequel. ya gimana ya? Mungkin itu salah satu cara ya. Jadi kan ada orang bikin produknya di komik, terus dibikin animasinya, wah hype-nya ditunggu-tunggu gitu kan, gede gitu. Ya, Cuma ya, seperti anime ya. cuma ya di waktu yang bersamaan si Juki udah mulai tergerus zaman pada saat itu. Iya, Kurang tahu iya. sih. Jadi jokes-jokesnya si Juki itu kan jokes-jokes era era 2010 sampai 14-an lah ya, 14, ya sekitar segitulah. Hmm. Dan sedangkan jokes-jokes baru itu udah mulai muncul gitu yang buat nandingi atau nyaingi si Juki ini gitu. Jadi ya Iya sih, relatable-nya kan iya ya. relatable-nya gitu dan bahkan muncul beberapa animasi-animasi parodi yang baru gitu ya. Ya tadi yang kayak macam Tai Lalat gitu. Tai Lalat kan sebenarnya iseng-iseng doang gitu ya sama kayak si Juki awal-awalnya iseng-iseng doang. Tapi aku nggak tahu ya, Tai Lalat ini bikin movie juga nggak gitu masalahnya. Mungkin Keren sih. pendekatannya beda kali ya. Kalau Tai Lalat lebih ke ini apa namanya service. Jadi doing service dalam negeri misalnya kolaborasi sama acara apa gitu, kolaborasi sama brand apa. Si Ya, Juki juga ya. sama. Cuma si Juki lebih bikin satu produk IP yang bikinnya movie kan layar lebar gitu. Mungkin Hmm. lebih pendekatannya kali ya bedanya di situ gitu. Iya, pendekatannya beda. Mm-mm. Dan itu juga ngomongin pendekatan, beda pendekatan kadang bikin yang nonton itu juga yang awalnya suka jadi enggak. Aku ngomongin tentang Attack on Titan. Oh Tahu kan? iya, yang awalnya suka Yang jadi ya ya ada kontroversi lah. betul 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 betul. Kenapa? Kenapa aku bilang kontroversi? Karena studi Attack on Titan ini dibuat sama dua studio, ya kan ya? Oh iya. Namanya Wit Studio sama MAPPA gitu. Nah, ada nih waktu itu orang-orang heboh MAPPA sama Wit Studio tuh kok dia nggak suka jadi nggak sejelek gitu. Kenapa? Karena pakai 3D katanya. Mm-mm. Seakan-akan males terus kayak jadi pokoknya ada ngerasa nggak puas gitu sama animasinya gitu. Iya, Tapi menurut kok lo gimana tentang dua dua studio ini nih? iya Maksudnya animasi gimana ya? kedua. eh yang yang dikritik Mapa ya dari Wit ya. Iya, iya, maksudnya Wit itu dibilang bagus, Mapa dibilang dibilang kalah nih sama Wit. Kenapa coba? Padahal Ya, yang menyelesaikan animenya itu Mapa. ya. Kenapa coba bisa kayak gitu? Karena menurutku sih ya Hmm? penonton atau yang nonton animasinya itu dia itu udah punya gambaran referensi visual atau apa namanya pengalaman estetis yang sebelumnya dibawakan sama Wit Studio gitu. Jadi mereka itu mikirnya standar untuk Attack on Titan ya standar yang dibikin sama Wit Studio gitu. Jadi mulai dari Hmm. tekstur, mulai dari sinematografi, dari color grading itu
with studio yang minimal mendekati atau bahkan harusnya lebih bagus gitu. Ya kayak inilah kayak KKM-nya lah. Kalau misalnya mau bikin animasi yang Hmm. bagus untuk Attack on Titan, minimal minimal kayak with studio gitu. Nah sebenarnya kan Mappa Hmm. itu menyanggupi ya. Bahkan mungkin dari segi tekstur bagus Mappa itu. Kalau misalnya Iya, teman-teman aku Attack on setuju sih. Titan baca manganya ya, baca manganya itu kan secara look-nya, secara emosionalnya, Mappa jauh lebih dapet gitu. Dan Hmm. mungkin dihujatnya ya karena ini ya apa namanya penggunaan 3D ya, penggunaan 3D aset gitu ya. Iya. Hmm. Iya, bahkan ya apa ya penggunaan 3D aset itu sebenarnya kan nggak salah gitu bagi animator ya kali ngerjain satu-satu kan ya capek ya. Iya. Iya, gila aja. Apalagi kalau anime apa sih manganya tuh yang episode chapter-chapter terakhir yang semua Titanium muncul tuh gimana coba kalau tuh di. Iya itu kan sebenarnya pendekatan yang berbeda kan yang kayak yang dari Wit Hmm. Studio sama Mappa Studio. Mungkin bedanya apa namanya penontonnya nggak tahu juga kali ya. Mungkin di Wit Studio pakai 3D model, tapi 3D modelnya di trace ulang, digambar ulang kan siapa tahu juga kan nggak ada yang tahu juga gitu kan. Cuma kalau Hmm. Mappa Studio ya ya udah 3D shadernya 2D gitu kan. Shadingnya 2D gitu ya udah dikompositing aja gitu. Toh kayaknya orang-orang nggak ada yang tahu. Ternyata notice juga dihujat juga. Iya, jadi kasihan juga Kasihan sih. juga. Maksudnya Iya, kayak udah pasti capek juga sih semua sama-sama aja capek. iya. Padahal itu kan Ya makanya Mappa juga lagi garap animasi yang lain kan di waktu yang dia bikin Attack on Titan itu kan. iya yang di final season yang ada 3 part dibagi 2 lagi. Iya, Eh, tapi itu gila gak sih? Maksudnya gini loh, kan wajarnya ya produksi animasi itu sehatnya itu 2 tahun atau lebih kan ya untuk satu season. hmm, Itu dikejar banget loh sama Mappa dari season iya. season berapa sih Mappa itu ambil alihnya? Season 3 season 4 kalau nggak salah. Dua dia juga nggak sih? Nggak ya? Dua, kayaknya enggak, yang dua tuh kan cuma 13 episode ya. Yang munculnya Beast Titan, Hmm, aku ada lupa ya sih. itulah pokoknya. Kalau nggak salah enggak. Ya pokoknya kalau dibanding dari season sebelumnya ke dari transisi ya, dari transisi season yang dikerjain with ke Mappa itu kan lumayan jauh ya. Dan pas dikerjain Mappa itu diborong semua kan episodenya sampai beres, sampai akhir. Iya, Iya, sampai akhir. banyak banget. Itu Jadi ya, itu gila banget sih. itu animatornya gimana capek lah. Nggak kebayang aku juga. Iya, meskipun Sama tuh kayak ngerjain iya, itu. ya meskipun ini ya kalau apa dibilang ya itu resiko kerjaan animator. Ya animator kan ada batasnya juga orang-orangnya berapa gitu kan. Dikira bikin Ya, ya dikira dikira bikin satu episode kayak bikin permen gitu ya. iya, maksudnya udah, Iya, maksudnya mereka juga niat, gak iya. bukan jadi malas atau gimana. Cuman Mm-mm. itu untuk supaya yang udah enggak itu maksudnya secara kita ngeliat aja udah gila Iya, yang sekarang ya. Bayangkan kalau harus studi semua, iya. itu lebih gila Iya itu lagi. ini Apalagi efektivitas waktu lah ya. mm-mm. Karena asli anime sendiri tuh emang gak masuk akal sih dari segi animasi. Maksudnya di mana si visualnya tuh detail banget. Karena kan kalau Mm-mm. kata kalau kata Barat mah ya, kalau dari guide-guide Inggris ya bahasa Inggris yang aku lihat, kalau buat animasi simpelin karakternya. Hmm. Iya. Nah, tapi tidak berlaku untuk anime. Tidak berlaku untuk anime, nggak tahu kenapa. Iya, karena mungkin beda inilah, beda beda kiblat lah ya. Beda mazhab lah ya. Akibat lah ada mau timur atau barat Iya, gitu. iya. Mungkin sama ini juga Gitu. sih animasi barat ya, emang demografinya untuk anak-anak remaja gitu kan, anak-anak usia usia SD kayak gitu-gitu. Ya banyaknya gitu sih. Kalau iya, makanya kalau anime sendiri kan demografinya kan demografi remaja, dewasa, gitu-gitu.
beda gitu kan. Iya sih, memang tujuannya ketika maksudnya udah ditulis ketika animasi ini tuh shonen. Shonen yang artinya adalah Soalnya ya anak muda. anak muda, bukan anak Iya, kecil. bukan anak kecil. Ya itu nggak di bawah 10 tahun lah, bukan untuk balita dan semacamnya. Iya, Jadi itu Sota. orang harus anak 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 SD gitu ya, Iya, anak SD kelas 1 itu nggak boleh nonton anime, karena shonen harus di atas 10 tahun atau di atas iya, 8 tahun. Berapa? iya. Shonen itu umur berapa ya? Oh, aku kurang tahu sih. Ya gitulah. Heeh, lah itulah pokoknya. Intinya harus bukan untuk anak kecil banget gitu. Ya kalau di Tapi kan Indonesia, karena memang ya kalau di Indonesia kan ada itu tuh apa namanya? Ada grade-nya A untuk anak gitu, BO gitu kan, bimbingan orang tua, ya, R gitu, iya, remaja. Oh, A itu itu sih bukan remaja anak. sih, remaja awal. Sorry, A itu bukan anak, adult. A, tergantung A dari mana. Kalau di Indonesia mah Oh, anak-anak. oh D anak-anak ya. itu dewasa. Kalau oh D itu dewasa ya. Oh Iya. iya, ya itulah pokoknya. Ya, Eh, genre. ini ingat ini kita ngomongin dari mana, ini ngomongin di Indonesia ya. Iya, Jangan macam-macam kalian berpikir. iya gitu. Ya mungkin dari Iya. segi demografinya udah beda gitu. Jadi ya mungkin Mm-mm. cara apa ya, secara pembawaan animasinya itu sendiri juga beda. Mungkin dari western itu mereka lebih mengedepankan tentang gerakan, motion dan eh, apa audio gitu ya. Ya, Mereka lebih bisa. mengedepankan itu karena mungkin mereka menganggap animasinya itu interaksi dengan penonton ya melalui gerakan dan melalui suaranya itu ya paling dari lagu, dari apa namanya BGM kayak gitu-gitu. Iya. Kalau anime harus flashy. Iya, anime harus flashy, harus Kecuali Ghibli ya, bling bling. Ghibli tidak flashy tapi bagus. Tapi Iya, bukan, tapi nggak simple juga. Lihat animasi Ghibli kan nggak ada yang simple. iya animasi, Ya, nggak? iya animasi Ghibli nggak ada yang simple. Tapi untuk Ya. standar sekarang, Iya. untuk standar anime sekarang mungkin Ghibli udah tergeser gitu. Iya. Karena ya referensi orang kan sekarang kebanyakan dicekokin sama yang flashy, bling bling, kinclong kinclong visual effect. Iya. Jadi ya ketika kita ngomongin bagus atau gimana ya, tergantung siapa yang mau kita impress gitu kan, Iya, siapa tujuannya gitu. Jadi betul. kalau kalau kalian memang kalau kita gitu mau ngebuat animasi memang cuma untuk konsumtif biasa, yang penting asik, ya silakan buat animasi-animasi yang simple. Mm-mm. Nothing wrong gitu, gak ada yang salah gitu kan. Iya, Cuman kalau kalian mau mengimpresi eh yang lebih besar gitu di bawah yang internasional mungkin, ya mau nggak mau kalian harus bisa meyakinkan mereka entah dengan style kalian atau ngikuti kemauannya dengan ya Disney lah, style Disney iya, gitu sih. Tapi ya kalau kalian mau ngembangin apa kualitas produksi ya, production value maksudnya dengan keniatan lah ibaratnya. Bisa dibilang keniatan dengan mengikuti 12 prinsip animasi gitu ya. Ya, itu juga bagus. Ya silakan itu mm-mm. nambah ilmu juga, nggak ada yang salah nambah ilmu. Iya, Gitu. iya makanya kalau disebut animasi bagus sama jelek itu subjektif sih jatuhnya. Kalau objektif ya berarti bahas tentang teknikal dong gitu. Tergantung Ya, ya. teknikalnya di compare sama apa Yang animasi mana yang iya animasi yang mana gitu, animasi yang sejenis kah atau enggak gitu kan. harus ada harus ada ini sih, harus ada patokannya, ada variabel-variabel patokannya untuk Iya, kalau kita mau ngebahas sesuatu gitu. iya. Ya mungkin nanti kita coba bisa bahas sesuatu berdasarkan 12 prinsip animasi, ah, uno setelah tahu lah. Iya, 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 iya. Wah, Oke, jadi gimana menurutmu Bim? Udah kita ya tadi udah ngobrol, animasi bagus tuh apa? animasi bagus. Animasi yang relate dengan penontonnya gitu. Itu kalau dari segi animasinya ya, dari segi kontennya. Cuma balik lagi nih animasi yang bagus
dari sudut pandang apa gitu kan. Kalau dari sudut pandang konsumen, menurutku ya animasi yang bagus, animasi yang relate dengan penontonnya. Kalau dari segi kreator atau dari segi pebisnis mungkin beda cerita gitu ya. Ya, yang penting menjual mungkin kali. Iya, animasi yang bagus ya yang menjual lah, yang nggak rugi lah. Kalau Api gimana? Ya aku sih lebih prefer teknikal ya. Jadi apapun ceritanya gitu pasti kalau kita ngomongin animasi, ya aku jawab adalah dari segi teknikal Hmm. gitu, teknikal gerakannya. Aku kan ngomongin visual, aku kan ngomongin visual. Visualnya boleh bagus, boleh jelek, boleh flashy, boleh detail, boleh enggak. Tapi aku ngomongin teknikal di 12 prinsip animasi. Itu aja sih. Hmm. Gerakan-gerakan karakternya, gerakan-gerakan yang mendukung karakter harus sesuai sama prinsip animasi gitu ya, Api ya. Ya, aku sih ke arah sana aja. Jadi kalau kita ngomongin objektivitas ya gitu sih. Jadi kalau nonton nih, yang aku bayangin kayak ini cara ngebuatnya gini. Kenapa kok buatnya kayak gini? Gitu lah. Jadi malah menganalisa, tidak menikmati. Salah itu. Cara nonton yang salah. Jangan-jangan waktu nonton Frozen kayak gitu juga ya? Frozen yang mana nih? Frozen yang kedua. Yang kedua. Kedua atau ketiga ya? Aku nonton itu 4 kali. Yang keempatnya baru betulan nonton doang. Ini nonton Elsa-nya atau nonton apa ini? Keren cuy. Iya. Ya itu ya kebiasaan. Animasi sihir. Kebiasaan ini ya orang produksi ya. Kalau nonton itu harus dibedah dulu gitu ya. Iya. Robot kan mengerjakan perintah. Mau gak mau. Iya. Ya jadi balik lagi ya. Itu menurut kami berdua ya. Animasi yang bagus kayak gini, animasi yang kurang itu kayak gini gitu. Ya balik lagi ke teman-teman mau bikin animasi yang dan kayak tujuan. Gimana gitu. Oh ya, dan tujuannya. Dan tujuannya gimana? Apa? Ya balik lagi ke teman-teman. Emang kalau misalnya tujuannya mau bikin animasi buat seneng-seneng aja ya silahkan gitu. Ya jangan berharap ada duit lah dari orang yang seneng-seneng. Tapi kalau ada duit ya syukur gitu kan ya. Ya kenapa enggak? Iya kenapa enggak gitu kan. Ya orang awal-awalnya kayak yang si Juki atau apa Tai Lalat itu kan awalnya dari iseng juga kan mereka. Lama-lama Ya, isengnya bisa. keterusan gitu kan ya. Ya kan siapa yang tahu juga kan Konsisten. ya. Oh iya, Konsisten itu penting. Ya siapa tahu juga. Konsisten, Bim. Iya, siapa tahu juga kan teman-teman yang dari iseng ternyata rezekinya di situ gitu kan. Iya. Jadi ya jangan takut berkarya lah ya, jangan takut memulai gitu. Bikin aja dulu gitu. Bikin aja dulu nanti sampai. Iya, masalah bagus nanti bisa sambil belajar gitu kan ya. Ya kalau bisa tetap terbuka untuk belajar ya, karena takut ya ketika kita udah aman, maksudnya udah ini udah menghasilkan nih, kita nggak ngapain belajar lagi gitu, itu rada bahaya sih. Iya. Kalau kata aku ya. Iya, sambil terbuka terus lah untuk belajar. Iya, sambil menambah ilmu lah ya, buat nambah biar apa ya, biar nggak skeptis lah, biar nggak kegerus juga sama perkembangan zaman ya. Kan kalian nggak mau kan diganti sama AI. Ya, baru diomongin waktu itu. Tapi ngomong-ngomong AI juga bisa bikin ini kan, apa namanya, animasi meskipun kayak surrealis gitu sekarang. Oh bisa. Teman-teman nggak tahu ya. Coba cari sendiri. Ini bukan pembahasan kita hari ini. Wah, panjang banget kita bahasnya dari tadi. Iya lumayan. Udah hampir setengah jam nih. Udah setengah jam ya? Ya udahlah. Paling ini kita cukupkan sekian dulu kali Bim ya? Iya, kita cukupkan ini ya di kesempatan kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Iya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Kalau ada saran juga untuk pembahasan selanjutnya, ya, boleh aja ya. Oke. Di bawah. Oke, cukup untuk sekarang. Mari kita animasi. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam.